Baik, kita mulai. Coba tak share screen dulu ya. Ini udah kelihatan ya share screen-nya ya. Nah, baik. Di sini ada sekitar 6 problem, tapi mungkin kalau kita bahas semuanya kelamaan, mungkin kita yang perlu-perlu saja ya. Yang ada request-nya saja. Nah, jadi kita secara umum kan diberikan ada beberapa 6 problem itu di masing-masing kita diberikan sistem matematika. Jadi ada himpunan, ada dua operasi, di mana nanti yang operasi pertama itu dia disebut sebagai penjumlahan, yang keduanya perkalian, tapi definisinya bisa macam-macam ya sesuai keperluan. Nah, nanti kita kan yang pertama suruh itu ya menyelidiki apakah itu memerlukan ring, terus ringnya itu apakah punya elemen satuan, apakah komutatif, apakah itu division ring, lapangan atau field ya, ataupun daerah integral. Terus kita juga suruh apa itu apakah ada sampling ataupun ideal sejati dalam struktur yang diberikan. Terus apakah ada homomorfisme ring pada struktur yang diberikan. Jadi dengan request nomor satu, kita bahas dari nomor satu. Misalkan X itu sebarang himpunan, terus PX itu himpunan kuasa dari X. Yaitu himpunan semua himpunan bagian dari X. Di semua subset-subset dari X. Jadi PX itu dia isinya ya anggotanya berupa subset-subset dari X. Nah terus untuk A dan B itu anggota dari PX. Didefinisikan operasi penjumlahannya sebagai selisih simetrik. Nah ingat ya waktu Dasmat dulu kan lo selisih simetris ya. Yang untuk simbolnya delta ini. Itu disimbolkan bahwa A delta B sama dengan A minus B digabung dengan B minus A. Jadi ini itu A dengan membuang B digabung dengan B dengan membuang A. Dan juga operasi perkaliannya itu adalah operasi irisan himpunan. Jadi ini waktu dasmat itu kan jangan sampai lupa. Atau emang ini matkul yang apa akan selalu ketemu terus di matkul apapun pasti ketemu dasmat, makanya jangan sampai lupa ya. Oke. Dan kita pertama ini jenis ringnya. Jadi diberikan kalau PX itu ini ya himpunan semua A di mana A itu subset dari X itu himpunan semua subset dari X. Terus operasi penjumlahan itu ini ya sama ini ya, perkaliannya irisan. Nah, pertama kita cek ya ketertutupan operasi dari delta. Kita ambil sebarang A dan B anggota PX. Berarti kan A sama B itu dua-duanya merupakan subset dari X. Nah, sekarang karena dia dua-duanya subset dari X ya. Berarti kan A dihilangkan B, terus itu dia subset dari X ini. Terus juga B dengan membuang A ya, B minus A dia juga pasti subset dari X. Karena operasi minus ini kan sebenarnya dia kayak membuang sebagian anggotanya tapi ini nggak akan nambah anggota apapun. Maksudnya dia pasti masih subset makanya. Sebenarnya ini masing-masing subset dari X terus kita gabungkan karena masing-masing subset jadi ya subset dari X. Sebenarnya simpel ya kita untuk membuktikannya. Tapi kita bisa juga nanti kalau di lainnya ini di sini kan kalau A minus B berarti dia pasti subset dari A kan ini. Terus yang ini dia pasti subset dari B. Nah, padahal A sama B itu dua-duanya subset dari X sehingga gabungannya dia kan subset dari X juga. Yang ini ekuivalen berarti A delta B itu anggota PX sehingga dia tertutup ya. Nah, itu tertutup. Lalu ada sifat asosiatif dari delta. Sebenarnya idenya bisa macam-macam ya. Ini salah satu idenya bisa pakai ini. Nanti pokoknya ya jangan terlalu ditiru plek banget ya soalnya kita perlu keunikan. Nah, kita ambil sebarang ABC anggota PX ya. Kalau asosiatif itu kita bisa butuh tiga ya. Itu tabel kebenaran dari keanggotaan X pada A, B, dan C. Karena nanti memang kalau kita pakai pendefinisian himpunan itu nanti bakal lama banget ya kita ngoper sama kita biasa pakai tabel kebenaran. Jadi yang pertama ada kita buat semua kemungkinannya kalau dia ini ada tiga ya ada tiga pernyataan terus masing-masing pernyataan itu dia bisa benar bisa salah berarti kita ya dua pangkat tiga ada delapan kemungkinan yang terbentuk. Nah nanti di sini ada X anggota B sama X anggota C. Nah sekarang kita coba cek untuk yang X anggota A delta B. Ingat ya delta ini kan dia artinya ini ya A dengan membuang B atau ya, dia kan di gabungan ya B, B yang nggak ada A-nya berarti ini nanti
pernyataan ini akan menjadi benar ketika X anggota A dan X anggota B itu satu benar, satu salah. Gitu ya. Jadi satunya benar, satunya salah. Kalau nanti dia tuh dua-duanya benar, dia salah karena ini kan A yang nggak boleh. Kalau A tuh dia nggak boleh ada B-nya, yang B nggak boleh ada A-nya karena sudah dibuang ya dikeluarkan. Sehingga kita ini itu untuk A tanpa B atau B tanpa A. Kalau dua-dua benar salah. Tapi kalau dia itu dua-duanya salah juga salah ya. Karena memang sekurang-kurangnya juga harus ada yang benar ya, baik A ataupun B. Makanya kita kalau ada selisih simetris itu nanti yang benar ketika berarti A sama B itu dia nilai kebenarnya tuh beda, dia akan benar ya kalau kayak bedanya dia benar. Tapi kalau misalnya dia sama akan salah. Jadi kita buat tabelnya ini yang X anggota A delta B. Sekarang ini coba kita deltakan dengan C. Nanti gitu kalau dia tuh beda jadinya true, kalau sama jadinya false gitu ya. Beda true sama false. Oke, ini kita peroleh ya. Jadi X anggota ini A delta B dideltakan dengan C. Sekarang B dengan C ya tadi kita sama ya caranya. Terus ini A dideltakan dengan B delta C. Jadi ini B delta C kita deltakan dengan A. Nanti kita jadi peroleh ya ini. Dan kalau kita amati itu nilai kebenaran selalu sama ya. Di sini T, di sini juga T, di sini F, di sini juga F. Jadi selalu T dan F secara bersamaan. Jadi kita perhatikan bahwa X anggota A delta B delta C dan X anggota A delta B delta C itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang artinya dua pernyataan ekivalen. Jika keanggotaan X itu ekivalen berarti nanti ya dua himpunan itu himpunan yang sama. Sehingga apa? A delta B delta C sama dengan A delta B delta C. Ya, asosiatif ya. Dia bisa macam-macam loh ya. Ini cuma salah satu ide yang memungkinkan, ide bisa macam-macam ya. Itu ada elemen identitas atau elemen nol, karena ini kan penjumlahan ya. Identitas itu elemen nol. Nah, ternyata ada ya. Kita pilih himpunan kosong anggota PX ya. Himpunan kosong itu pasti ya subset dari semua himpunan. Jadi kita ambil sebarang A anggota PX, nah sehingga kalau misalnya kita A delta himpunan kosong, berarti itu kan dia definisinya ini ya. A dengan mengeluarkan himpunan kosong digabung dengan himpunan kosong dikeluarkan A. Kalau ini kan A ya. A terus kita kurangi dengan himpunan kosong ya dia pasti dia tetap A karena nggak ada anggota A yang kebuang sama sekali. Berarti dia hasilnya tetap A ya. Terus sedangkan yang ini himpunan kosong lah dia udah nggak punya anggota. Mau kita buang apapun ya tetap kadang kan kayak gitu kan. Selalu dia nggak akan punya anggota. Kan mau buang apapun juga nggak ada yang bisa dibuang lah. Dia udah kosong nggak ada isinya gitu kan. Berarti kan dia pasti kosong. Nah, terus ini ada A, ini ada kosong. Nah, himpunan apapun kalau kita gabungkan dengan himpunan kosong, ya jadi himpunan A itu sendiri. Makanya ini A kita gabungkan kosong karena kosong kan dia nggak punya anggota kan ya. Kalau kita gabung berarti ya, misal A sama himpunan kosong digabung berarti ya udah hasilnya pasti A itu sendiri. Ya, nah ini loh, pokoknya dasar itu jangan sampai lupa. Ingetin lagi ya. Nah, itu ada elemen inverse, nah kita cari. Nah, ternyata apa? Inverse dari elemen-elemen di PX adalah dirinya sendiri. Nah, di mana untuk sebarang A anggota PX ya, itu berlaku apa? A delta A itu berarti sama dengan A minus A digabung dengan A minus A. Nah, padahal ini kan himpunan A ya. Itu kita kurangi dengan himpunan A. Jadi kita keluar anggota berarti dia ya jadi kosong nanti kan karena kebuang semua gitu kan. Anggotanya kebuang semua dia jadi kosong. Ini juga gitu kan A minus A berarti dia kosong juga. Nah, kosong digabungkan dengan kosong. Jadi himpunan kosong. Di mana himpunan kosong ini merupakan elemen nol dari operasi delta. Berarti setiap elemen ini dia punya inverse ya. Jadi ada punya inverse pasti karena yaitu inverse-nya ya himpunan itu sendiri. Terus terakhir ada sifat komutatif di sini ya. Dia ambil sebarang A, B, anggota PX. Dan sebenarnya namanya selisih simetris itu dia pasti komutatif. Karena sudah sesuai dengan namanya loh, selisih simetris. Berarti kita kayak nggak peduli urutan dia pasti komutatif secara nama tuh ya.
itu udah pasti komutatif secara nama. Dan ternyata memang kita coba bener ya komutatif juga gitu kan. Ini kan A minus B gabung ke minus A. Nah, bahwa operasi gabungan itu dia komutatif. Ya, berarti kita bisa tuker ya. Ini B minus A digabung A minus B. Berarti ini kan ini definisi dari apa? B delta A. Jadi A delta B sama B delta A. Ke operasi ini dia bersifatnya pertama tertutup, asosiatif, memiliki identitas dan inverse, terus juga komutatif. Ya, dia membentuk grup Abel. Oke, jadi penjumlahannya udah grup Abel. Sekarang kita cek untuk ini ya, operasi perkalian. Maka ketertutupan dari irisan. Dan jelas juga bahwa pastinya irisan dari dua subset itu juga subset. Nah, dia tertutup ya. Nah, operasi irisan ini dia bersifat tertutup. Jadi dia asosiatif. Nah, oke, kita coba nanti bagaimana kita mendefinisikan himpunan ya kalau yang ini. Lakukan aljabar logika di dalam pendefinisian himpunan. Ya kalau A irisan B irisan C, nah irisan itu kan dia definisi himpunannya sebagai yang itu ya dan ya. Ya ini I X anggota A dan X anggota B terus dalam kurung dan X anggota C. Nah padahal operasi dan ini dia bersifat asosiatif. Sehingga kita bisa mengelompokkan ya berarti X anggota A dan X anggota B dan X anggota C. Nah ini kan definisi dari A irisan B irisan C. Jadi dia ada asosiatif. Jadi kita udah bisa memastikan bahwa operasi perkalian itu membentuk semi group ya. Sekurang-kurangnya dia semi group. Nah, terus kita lihat sifat distributif ya. Ya sama kita nanti melakukan tabel kebenaran. Nanti kita peroleh bahwa X anggota A. Gitu. Nah, kalau irisan ya irisan itu dia kan sebenarnya dan berarti nanti dia akan benar ketika semuanya benar. Dia akan salah ketika ada yang salah. Nah, itu ya. Kalau itu namanya dan ya atau irisan. Kalau kita amati yang ini X anggota A irisan B delta C dengan ini yang A irisan B delta A irisan C. Utama kebenarannya dia selalu sama ya. Kalau ini false ya selalu false. Kalau true selalu true. Jadi selalu true dan false secara bersamaan. Berarti pernyataan ini nilai kebenarannya sama ya. Kedua pernyataan ekivalen. Nah kalau pernyataan apa itu keanggotaannya itu ekivalen berarti ya dua himpunan itu himpunan yang sama. Ya kita bisa melihat ini dia sifatnya distributif berarti ya A irisan B delta C kemudian A irisan B delta A irisan C. Nah, jadi operasi delta yang membentuk grup Abel, operasi irisan membentuk semi grup, dan juga bahwa ini tuh dia distributif terhadap tiga sehingga sistem matematika PX delta sama irisan itu membentuk ring. Ya, dia ada membentuk ring ya. Terus elemen identitas kita cek apakah ada elemen identitas untuk yang operasi perkaliannya yaitu irisan. Nah, ternyata apa? Ada ya. Yaitu X itu sendiri. Jadi kita milih X anggota PX, ambil sebarang A anggota PX ya. Berarti A ini kan dia subset dari X. Sekarang kalau A irisan X, karena A ini subset dari X, berarti irisannya ya A ya kan ya. Berarti dia punya elemen satuan yaitu X itu sendiri elemen satuannya. Nah, kita cari elemen inverse. Nah, inverse dari ini ya, irisan. Nah, elemen satuannya kan dia X ya. Nah, karena itu satu-satunya elemen di X yang di PX yang memiliki inverse hanyalah X. Ya karena irisan itu kan dia pasti hasilnya kan cenderung lebih kecil ya dari himpunan semula ya. Makanya kita sebarang subset di dalam PX selain X itu sendiri, itu kan dia pasti lebih kecil dari X. Kalau kita iriskan berarti kan jadi semakin kecil lagi. Berarti ya makanya dia nggak akan mungkin kita memperoleh yang hasilnya tuh X. Kalau dia udah bukan X duluan. Makanya elemen selain X ini dia lagi inverse dari operasi irisan. Terus coba kita cek sifat komutatif ya. Kalau komutatifnya itu dia jelas komutatif ya karena irisan itu definisinya ini dia dan ya. Dan terus dia juga dan itu kan dia bersifat komutatif ya kita bisa tukar ini X anggota B dan X anggota A berarti ini definisi dari B irisan A makanya A irisan B itu sama dengan B irisan A
Terus coba elemen pembagi nol. Nah, cek apakah ada pembagi nol kita cek. Nah, sekarang kalau misalnya ada A minus B dan B minus A, dengan keduanya itu tak tak kosong ya. Kita coba perhatikan ketika A minus B diirisan B minus A itu sama dengan ya ini yang kita definisikan dan ternyata di sini ada himpunan kosong ya karena irisan terus kok ada himpunan kosongnya itu pasti hasilnya dia himpunan kosong juga gitu ya. Karena gimana coba dia nggak kosong kalau kita mengirisan dengan sesuatu yang kosong dia mencari kesamaan atau nggak akan ada yang sama gitu kan. Nah, jadi sistem matematika ini ya PX, delta sama irisan itu tadi dengan elemen satuan, komutatif, terus satu-satunya elemen yang memiliki inverse perkalian hanya elemen satuan dan memiliki membagi nol. Membagi nol itu kan ada apa tuh dua elemen tak nol terus ketika dikalikan hasilnya nol. Itu namanya pembagi nol. Jadi dia memiliki ya kasus ini. Nah, baik ya untuk yang satu apa ada pertanyaan silakan jika ada. Ah, mari kita mengidentifikasikan ringnya. Itu kan. Ya nggak ada ya. Kita coba langsung ke poin B sama C ya. Kalau ini karena dia ada banyak kemungkinan sebenarnya kita harusnya ya bisa macam-macam berarti kan nyarinya kan ya. Oke, for example ini ada contoh ya untuk sampling dengan sejati. Ini ada PX ya. Nah kita tinggal misalkan itu ya misalnya A itu subset dari X ya dengan A itu subset bukan subset yang X itu sendiri. Maka di sini nggak ada bawah garis bawah sama dengannya ya. Itu cuma subset saja. A itu subset dari X. Dan kita baru berarti nanti PA itu kan subset dari PX karena himpunan subset-subset dari A itu pasti juga akan merupakan subset dari X ya karena sifat transitif dari subset ya. Nah, pasti PA itu kan subset dari PX. Dan ini untuk yang apa itu X itu punya anggota lebih dari satu ya. Tapi kalau X-nya itu anggotanya cuma satu, itu nggak ada ideal sejati. Karena ya satu-satunya idealnya hanyalah itu ya elemen nol saja yaitu ada himpunan anggotanya walaupun himpunan kosong gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa PA itu subset dari PX ya. Kalau kita ambil sebarang BC yang kita PA kan berlaku ini ya B kurang C itu berarti B delta min C karena inverse dari C itu kebetulan adalah C itu sendiri berarti B delta C. Ini udah kita memperoleh hasilnya sama dengan A. Oh dia subset dari A itu ya. Dia akan merupakan subset dari A sehingga B irisan C itu dia subset dari B subset dari A. Di PA terdapat pengurangan dan perkalian. Nah, dengan begini kan karena dia subset terus tertutup dari pengurangan dan perkalian. Ini berarti kan menurut teorema 212 ya, itu dia membentuk yang namanya subring. Oke ya. Kita perhatikan bahwa untuk sebarang B anggota PA dan C anggota PX, ini berarti kan B itu subset dari A ya. Kalau kita iriskan ya berarti B irisan C sama C irisan B itu kan ya masih dia merupakan subset dari B ya sehingga dia subset dari A. Sehingga B irisan C itu sama dengan C irisan B ya. Nah, irisan itu dia komutatif ya. Yang mana ini anggota dari PA. Di PA merupakan ideal sejati dari PX. Ideal sejati. Itu memang apa ideal yang bukan nol dan bukan himpunan itu sendiri ya. PX itu sendiri ya. Terus yang C ini homomorfisme ring. Apakah ada? Ternyata ada nih homomorfisme ring
dari PX terus delta sama irisan itu ke ya Z2 plus sama kali. Nah, sekarang coba kita misalnya dipilih apa X itu anggota X ya, X itu anggota X besar, definisikan FA ya. Jadi fungsi F itu dikenakan pada himpunan A ya untuk anggota X sebagai berikut. Nah, jadi nanti FA itu sama dengan nol kalau X kecilnya itu bukan anggota A dan dia satu kalau X kecil itu anggota A. Oke ya. Kita lihat tabel penjumlahan berikut. Kita lihat di tabelnya, tabel penjumlahan itu bahwa ya F adalah itu 010 ini dia juga sama ya. Itu dia terawetkan penjumlahannya yang perkalian juga gitu. Kelihatan kebenarannya sama ya. Maka dari itu em, ya pasti perkalian terawetkan karena selalu sama hasilnya di masing-masing tabel benar. Jadi baik F dari A irisan B kan berarti FA kali FB. Ini fungsi F itu mengatur penjumlahan dan perkalian sehingga merupakan homomorfisme ring. Ya, ada pertanyaan atau enggak nih untuk nomor satu? Ada silahkan. Dan enggak ada nih. Ya, kalau enggak ada request lagi nomor lainnya. Ada request silakan disampaikan. Oh ya, nomor dua ada request nomor dua. Baik, ya, kita bahas nomor dua. Nomor dua, misalkan Z itu sama dengan M tambah NI, di mana M dan N itu bilangan bulat. Nah, pada ZI, definisi operasi penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks. Nah, kadang kita kalau untuk membuktikan ring itu ya macam-macam ya. Kita bisa dengan buktikan dia memenuhi 8 sifat ya. Yang 8 itu bisa diringkas menjadi apa kalau penjumlahannya itu grup apel, perkaliannya itu membentuk semi group dan distributif. Singkatnya kan gitu ya. Nah, itu kan kelamaan ya kita makanya bisa membuktikan dia ring itu kalau dia merupakan subring. Jadi dia merupakan ring bagian dari ring yang lebih besar. Nah, yang kita perhatikan di sini. Ingat kembali bahwa himpunan bilangan bulat itu merupakan subset dari himpunan bilangan real ya. Dan ini berkecuali apa? Bahwa ZI itu kan sama M tambah NI, di mana MN bilangan bulat. Ya, jadi komponen-komponen bilangan bulat. Nah, ini kan dia subset dari ini ya, satu himpunan kita definisikan bahwa nanti komponen-komponennya itu merupakan bilangan real. Nah, ini kan komponen-komponennya. Dan ini sama dengan C ya, karena bentuknya itu M tambah NI ya. M sama N bilangan real, berarti ini sama dengan C, himpunan bilangan kompleks. Ini kita kalau mau memberikan sapling dia nggak harus pakai C juga. Nanti kita bisa juga menggunakan bagaimana kalau KI misalkan. KI itu KI itu memang MN di mana M dan N itu bilangan rasional itu ya. Ya, barangkali bisa aja gitu kan ya. Oke, kita udah tahu ini subset ya. Kan coba kita definisi pengurangan. Kita sekarang tinggal ambil sebarang dua anggota gitu kan. Terus nanti kita coba lakukan pengurangan. Nah, pengurangan dia masih memenuhi definisi anggota dari ini ya ZI. Ini kan bilangan bulat kurang bulat ya bulat. Ya ini juga itu ya bulat kurang bulat ya bulat gitu kan. Jadi ini
pengurangannya menghasilkan masih anggota ZI. Sekarang operasi perkaliannya tertutup ya. Berarti di sini perkalian tertutup sehingga nanti kalau kita akali B ya dengan AB yang tadi sama ya. Kalau ini masih bentuk aren sembarang ya. AB ini kita peroleh ini juga gitu. Ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat sehingga dia ini hasilnya masih anggota ZI. Nah, jadi pertama tadi Z itu selesai dari C, terus dia juga tertutup dari pengurangan dan perkalian, sehingga dia merupakan subring, berarti Z ini subring dari C. Nah, karena dia ini subring, berarti dia kan merupakan ring ya, sehingga ZI dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang operasi membentuk ring. Oke, kita sudah berhasil membuatkan dia ring ya, dan membuatkan subring. Subringnya kita juga menggunakan teorema 212. Oke, sekarang kita coba cek elemen satuan. Nah, ternyata memang ada ya. Itu kita misalnya memilih E sama dengan 1 tambah 0I. Itu sebarang untuk A anggota ZI ya, di mana A itu bentuk ini ya. MNI itu anggota Z ya, M sama N-nya. Berlaku apa? E kali A sama dengan, nah ini ya. E-nya ini, A-nya ini kita kalikan. Seperti biasa ya, perkaliannya itu kita sebar-sebarkan. Dan akhirnya kita memperoleh hasilnya itu nanti M tambah NI, yang ini sama dengan A. Berarti E ini elemen satuan ya. Di atas perkalian berarti memang ada elemen satuannya. Sekarang coba kita lihat elemen inverse perkalian. Nah, yang jelas kalau inverse perkalian itu dia tidak ada inverse ya. Soalnya kita bisa memberikan counter example. Kita misalnya pilih L sama 1 tambah I. Nanti kalau kita ingin mencoba mencari inverse untuk 1 tambah I, itu nanti kita memperoleh ini ya SPLDV ya. Agar LA sama dengan E itu kita punya SPLDV. Misalkan M kurang N itu 1, terus M tambah N itu 0. Tapi solusi SPLDV ini bukan bilangan bulat ya kan ya. Nanti kita kalau kita selesaikan ini dia kita peroleh M-nya tuh setengah, N-nya tuh min setengah. Oke. Jadi dia bukan bilangan bulat sehingga L itu tidak memiliki inverse di ZI. Lalu yang kita coba memberikan sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkalian kita coba kita cek. Dan ternyata kalau misalnya kita AB ya, kita misalkan A-nya ini, B-nya ini kita operasikan AB, ternyata dia akan sama dengan BA. Ya dia komutatif perkaliannya. Terus membagi 0, kita mencoba mencari ya kan ya. Dari membagi 0, nah ini ya misalnya AB itu. Dan tapi hasil kali AB yang mana asal B bentuk umum itu kan bentuk semacam ini ya. Nanti kalau misalkan kita itu misalkan yang ada I-nya ini dia 0 gitu ya. Karena kita kan harus dua-duanya 0 kalau dia pengennya menjadi elemen 0. Kalau kita yang ini menolkan yang ini, nanti kita akan memaksakan bahwa M1 N2 itu sama dengan min S1 M2. Ini mengharuskan berarti terdapat bilangan rasional tak 0 K ya. Sehingga B sama dengan K kali A. Ya, nanti berarti ada kesebandingan ya antara A dan B itu. Ada kesebandingan. Jadi AB sama dengan K kali A konjugat. Itu sama dengan K kali, berarti ya itu apa kuadrat dari nilai mutlaknya ya. Jadi kita kalau satu bilangan kompleks kita kalikan dengan konjugatnya, berarti nanti kita menghasilkan adalah jumlah kuadrat dari komponen-komponennya. Nah ini, dia komponen M sama N ya, berarti kita jumlah kuadratkan. Berarti K kali ini, nah, dan karena kan M1 itu tak nol atau N1 tak nol, di antara ini harus ada yang tak nol. Nanti akibatnya kan nanti dia mengharuskan ini juga tak nol ya, karena K ini dia jelas bilangan rasional tak nol, terus M1 kuadrat tambah N1 kuadrat, itu juga nggak mungkin nol juga gitu kan. Jadi menghasilkan ini sama ini tuh dia bukan nol. Nah, karena sebarang dua elemen tak nol selalu menghasilkan elemen tak nol, berarti tidak ada pembagi nol. Jadi dia nggak punya pembagi nol ya. Jadi bahwa
sistem matematikanya ya ZI, penjumlahan dan perkalian, itu merupakan ring dengan elemen n satuan, terus dia jadi ring ya, terus punya elemen satuan, komutatif, tetapi ada elemen tak nol yang tidak memiliki inverse perkalian. Dan tapi memang dia juga tidak ada pembagi nol. Jadi ring ini membentuk daerah integral, nggak ada pembagi nolnya itu tadi. Baik, sekarang yang 2B, sahabat atau ideal sejati. Nah, yang diberikan itu dia memiliki ideal sejati ya. Contohnya ini ada 2ZI ya, penjumlahan dan perkalian. Nanti kita aja kalau melakukan perkalian eksternal, maksudnya perkalian eksternal dengan anggota-anggota dari Z itu sendiri, itu memang nanti akan selalu, itu nanti, oh ya sebenarnya kita bukan idealnya tidak ya, bukan subset dulu ya, subring dulu. Jadi kita tahu bahwa ini kan subset ya. Jadi kita mau kita nggak harus dua ya, mau kita kasih tiga, kita kasih empat, lima seterusnya itu ya tetap masih subset juga. Misalnya kita bisa ambil sebarang ya AB itu anggota ini, dan nanti A-nya itu ini, terus B-nya ini, ya. Jadi kalau kita A kurang B itu kan hasilnya ini ya A kurang B. Jadi dia masih itu memenuhi definisi dari 2ZI ya. Soalnya dia terusnya nanti ya 2ZI. Terus ada AB, AB itu di A-nya ini, B-nya ini kita kalikan. Ternyata dia juga masih anggota 2ZI karena dia yang pasti ini bilangan bulat positif ya di masing-masing ya. Bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan dua. Nah itu. Nah, ini pun juga begitu. Jadi 2Z itu tetap ada pengurangan dan perkalian. Jadi dia kan nanti membentuk itu ya subring ya. Bisa saya perhatikan bahwa sebarang A anggota 2ZI dan B anggota ZI berlaku dia tetap pengurangan dan perkalian. Oke. Jadi sudah merupakan subring. Terus kita coba apa itu lakukan perkalian eksternal ya di sini ya. Di A itu anggota 2ZI, B-nya sembarang anggota dari ZI. Oke, kita kalikan dan ternyata kita memperoleh bahwa ini genap, ini juga masih genap ya. Untuk bilangan bulat berarti ini anggota JI juga. Maksudnya juga karena komutatif ya. Nanti AB sama BA tuh akan sama komentarnya. Tapi karena dia komutatif, nah dia BA sama dengan AB. Dan ini pasti anggota 2ZI juga. 2ZI merupakan ideal sejati dari ZI. Nah, dia ideal sejati ya. Itu pakai 2, 3, 4 atau berapa pun kita juga bisa gitu. Terus coba homomorfisme ring. Nah, ternyata dia ada ya dari ZI plus plus di apa ternyata ini dipetakan ke Z2I jumlah dan ini perkalian berbasis penjumlahan dan mulai terawetkan karena selalu apa penjumlahan dan perkalian modular itu selalu memiliki kesamaan proses yang membedakan hasilnya di mana penjumlahan dan perkalian modular selalu dibawa ke himpunan residu terkecil modulnya itu hasilnya modulo 2. Nah itu ya dia berarti ada ya homomorfisme ring. Baik, nomor 2 ada pertanyaan silakan jika ada bisa disampaikan. Ya, boleh on mic, boleh pakai kolom chat. Silahkan jika ada pertanyaan.
Ya kalau nggak ada atau ada request lagi untuk nomor setelahnya setelah nomor 2, ada nggak nih? Mau request lagi juga bisa disampaikan ya. Jadi nomor berapa tuh bisa disampaikan. Ya intinya nanti tak pesenin lagi. Jangan diplokkan ya kalau bisa. Untuk bagaimana dibuat ya versi unik masing-masing lah ya. Cara itu bisa banyak kalau untuk menyelesaikan cuma kelar saja gitu kan. Ya, ini yakin nih nggak ada request lagi nih. Oh ada nih ya problem 5, ada yang request problem 5. Jadi sekarang kita coba ke problem 5. Problem ke-5. Nah ini ya. Diberikan ini ya pada himpunan ZP yang anggotanya itu 012 terus sampai P kurang satu. Ini himpunan bilangan bulat modulo P. Dan P adalah bilangan prima. Terus pada ZP didefinisikan operasi penjualan berdasarkan modulo P. Nah, oke, sekarang coba ya kita ingat kembali ya. Ada sifat-sifat operasi penjumlahan. Nah, kalau di teori grup kita dulu udah membahas ya bahwa penjumlahan modular itu dia membentuk grup Abel. Jadi kan kalau kita kembali bahwa operasi penjumlahan modular bersifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas dan inverse, serta komutatif. Sehingga dia membentuk grup Abel. Nah, ini sudah kita pelajari dulu waktu di teori grup ya. Terus yang kedua adalah sifat-sifat perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian modular itu dia tertutup, asosiatif, terus memiliki elemen identitas ya, itu satu, dan juga serta dia komutatif ya. Jelas ya perkalian, perkalian modular itu. Nah, tapi kita perhatikan ya untuk inverse-nya ya. Adapun elemen inverse dimiliki oleh elemen-elemen yang kopril dengan modulonya. Di elemen dia harus kopril dengan modulonya ya. Agar bisa punya inverse. Kalau di teori bilangan tuh kan gitu ya. Agar inverse terdefinisi itu diharuskan dia koprim, inverse modular. Nah, adapun untuk modulo prima ya. Untuk modulo prima itu kan, nah ini akibatnya kan semua elemen tak nolnya itu akan selalu koprim ya. Sehingga dia memiliki inverse perkalian. Makanya dengan mengeluarkan elemen nol, perkalian modulo prima itu membentuk grup Abel. Dan kita coba lihat sifat distributif ya. Dan kembali bahwa operasi perkalian modular bersifat distributif terhadap penjumlahan. Jadi nanti sifat distributif ini juga berlaku untuk yang modular ya. Di perkalian dalam penjumlahan yang non modular maupun modular juga tetap berlaku. Ini sifat distributif. Nah, ini sifatnya udah umum banget ya, udah diulang-ulang berkali-kali. Nah, oke, jadi kita tahu ya karena ZP yaitu operasi penjumlahan untuk grup, grup Abel, perkaliannya juga bersifat distributif terhadap penjumlahan, ya, jadi distributif ya perkaliannya itu. Terus nah ini operasi perkalian pada ZP dengan nol yang dikeluarkan membentuk grup Abel. Tadi saya punya inverse tadi ya. Maka dengan ini bahwa ZP plus sama kali itu membentuk field. Nah itu. Ini dia membentuk field. Terus kalau untuk subring ya. Nah ring ini ZP penjumlahan perkalian dan bilang prima itu dia tidak ada subring sejati. Karena secara umum apa? Subring-subring yang memungkinkan dari himpunan bilang bulat modulo M ya itu hanyalah bangun faktor-faktor dari M. Nah ini kalau dia di ya
dibangun-bangun dari faktor-faktornya. Oleh karena itu untuk modulo prima, sampling hanya sampling trivial ya, jadi nggak ada sampling yang tidak sejati ya. Jadi sampling trivial mungkin ya seperti apa itu, hanya dua saja yaitu bangunan dari nol kan dia menjadi nol saja. Terus C1 dikembangkan kan dia C3I6 dua ya sudah sudah. Enggak ini bangunan dari nol sama satu karena dia prima itu kan hanya bilang sendiri sama satu ya. Faktor-faktornya cuma dua faktor saja, nggak ada faktor-faktor lain. Jadi nanti sampingnya juga hanya bangun-bangun dari nol. Kalau bangun dari nol itu dia hanyalah nol itu sendiri. Kalau nol kita tambah berapa dia selalu nol. Nah, sedangkan yang ini bangun dari satu itu kan pasti saya ya ZP itu sendiri. Bangun dari satu kan pasti mencakup semua ya. Jadi hanya trivial saja, nggak ada yang non trivial selain itu. Yang 5C ada homomorfisme ring. Karena tidak ada homomorfisme non trivial ya dari ZP kecuali homomorfisme yang bijek, yang injektif. Nah itu. Nanti kita lihat jadi nggak ada homomorfismenya, nggak ada yang non trivial. Tadi memang prima kan gitu ya. Saya bisa membawanya ini mungkin menuju eksplorasi lebih lanjut tentang ya soal dia yang injektif ya. Karena kan yang apa itu identitas kan dia pasti merupakan injektif itu yang identitas. Terus kalau ini tuh injektif itu nanti dia seperti identitas tapi kita membawanya ke kodomen itu lebih besar dari daripada domainnya. Nah itu kita makanya memperkecil itu tadi ruangan. Nah, baik nomor 5 ada pertanyaan misalkan jika ada bisa on mic atau lihat kolom chat ya. Nanti kalau nggak ada juga boleh boleh request ya. Asal kita ingetin lagi ya. Ya ini hanya contoh saja, jangan ditiru blog ya. Lebih sesuaikan lah, pasti tetap harus ada keunikan. Ya ada pertanyaan ya. Kalau ada request, bisa disampaikan ada request disampaikan. Kalau nggak ada request lagi, mungkin kita bisa akhiri saja ya. Karena durasinya tidak terlalu panjang. Ya, problem-problem yang lainnya nanti pun bisa tuh ya, nggak ada request ya. Jadi ada beberapa contoh saja di sini ya, bagaimana cara melaksanakan beberapa nomor. Ya, sebentar kita lihat lagi ya. Baik, oke, sudah ada yang ya sebenarnya sudah mencukupkan. Oke, kita cukupkan saja ya, ini udah
Kalau 125 udah kita coba, nanti yang lain yang kita nggak perlu di pasar kadang nggak ada requestnya. Oke. Kita akhiri akan apa, stop record dulu ya untuk mencegah durasi yang terlalu panjang ya. Jadi baik recording, stop.